Dari siapa? Close. Oke, atau ada kelompok lain silakan. Kapan itu plus? Pak, tadi terputus Pak. Jadi gimana? Data Ismail saya ya. dapat, iya saya dapat info katanya untuk data hasil blanknya itu, emang masih blank itu diubah jadi 1 atau 0 Pak ya? Iya. Jadi yang kosong itu jadikan 0, yang 1 dijadikan ada aja 1. Jangan nomor KIP. Jadi datanya biner, ada atau tidak ada. Itu untuk apa namanya? Secara bisa dipakai untuk text mining, untuk klasifikasi data mining. Cuma nanti by case ya. Jadi itu kan datanya data primer. Itu saja studi kasus SD mana gitu, sekolah mana. Oh berarti ini Pak yang saya isi 1 atau 0 itu di kelayakan tip Pak ya? Iya, gini aja, di rapid minernya diganti aja replace apa, di text to nominal aja. Oh teks to nominal Pak. Hmm. Jadi layak tidak layaknya jadi angka 0 dan angka 1. Di red, oh berarti kita nambahin lagi rule Pak ya? Nambahin lagi rule, replace Di missing value, kemudian ubah menjadi replace missing value, kemudian ubah dari teks ke nominal. saya boleh share screen lagi Pak, maaf Pak. Berarti ini kan saya nambah lagi nominal numerical to binominal Pak ya? Mana? Filter example-nya, kenapa harus di filter example-nya? Oh ini kan karena saya kan ini Pak kelayakan PIP Pak. Bukan itu di set rule ya. Oke, nanti aja coba lihat. Kelas dulu deh. Filter example itu apa dulu deh, nggak perlu deh kalau menurut saya. Terus Pak. Oke Pak. Kemudian, nah di situ aja eh replace missing value dulu. Machine value ya. Replace Replace. missing, ya replace ganti, Oh, replace ganti, ganti. kan, ganti bahasa Inggrisnya replace, Ah, perbaiki, ah. replace. Nah, replace missing value. Nah, di bawah. Nah ya Pak. Setelah itu text to nominal. Kemudian oke, kalau mau diselect atribut berarti itu kan tadi data setnya kan mau dipakai semua kan. Di sini aja Iya. di read CSV-nya, di bawah ke bawah. Bawah ininya nih, operatornya di parameternya. Parameternya di roll ke bawah, parameter. Nah, itu diedit dataset meta information. Oke, mana yang tidak dipakai di unchecklist? Oh, seperti ini nggak dipakai Pak nama siswa, Nama nomor siswa nggak perlu KPM, kan? ya, sama nomor Oh, tip. KIP, oh itu nggak perlu. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Nah, kelayakan PIP ini ubah jadi binominal. Binominal, jadikan atributnya sebagai label. Itu kan yang akan dicari. Ya Apply. betul Pak. Oke,
Di CISP langsung hubungkan ke replace missing value. Oke, langsung teks to nominal. Oke, di bawahnya Oh, hapus dulu deh. Itu pakai model apa tadi di cross validation-nya? saya pakai decision tree, Decision Pak. tree, oke. Coba deh bukan dulu cross validation-nya. Decision tree, ini kurang satu deh ini. Dari EXA ke THR coba itu ditarik. Dari EXA ke THR, kemudian dari EXA performance ke testing. Itu udah. Ya. Dari yang paling performance. Ini, Pak. EXA ke testing. Oh, Oke, bisa ke tarik ke testing. testing. Coba di running. 77,5%. Tambahkan multiply di desain, baik lagi ke desain. Tambahkan multiply dulu, operator multiply. Display. Oh, Yaitu multiply. multiply. Oke, Pak. Nah, di sebelum setrol, setelah setrol, Setelah settle. multiply. Oke. Oke, tambahin lagi model yang lain. Di cross validation lagi, saya lagi cross validation. Apa nih, Pak, cari apa? Tambahin model apa lagi, Pak? Iya, iya. Balik lagi ke processing, ke proses dulu. Nah, itu kan cari lagi cross validation-nya. Cross validation-nya cari lagi. Oh, Enggak. tambah Cari lagi, lagi di Pak. operator. Itu kan udah pakai multiply. Kalau multiply itu bisa pakai Oh, iya, banyak iya. cross validation. Oh, maksudnya gitu. Cross validation. Oke, itu Oke. di bawahnya. Nah, dari multiply itu kan ada out-nya lagi. Out kedua. Arahkan. Nah, gitu. Nah, itu kasih nama tuh yang cross validation 2-nya ganti. Namanya ganti. Itu pakai random forest. RF aja pakai kode RF. Oke, tambah lagi satu lagi naik bias. Naive. NAIV. Oh, Naif, naif. vanilla. Oh, Naif vanilla. Nah, itu. Hapus dulu. Maksud saya di dalam performance dulu. Delete dulu, delete. Cari lagi di dalam. performance lagi. Ntar kita pakai 3 model ya. Decision tree, random forest, dan night base. Performance lagi cari. Cross validation-nya. Oh, cross validation Cross lagi. validation. Oke. Oke, itu. Nah, yang random forest setting buat random forest, yang net bias setting buat net bias. Yaitu kasih dulu nama NB. Oke, Kak, cari modelnya random forest. Ini gain Itu ratio-nya udah aja, maksimal depth-nya 10 aja. 10 aja. Itu cari operator lainnya, apply model, cari apply model, apply. Nah, apply model. Di sini, Pak. Oke, kemudian cari lagi operatornya performance classification. Performance. Baru.
Performance classification. Oke, tuh kayak tadi diarahkan. Apply model dulu, baru performance. Oke, performance 2-nya diganti jadi NB lagi sama, biar nggak pusing. Oke, ini EXA ke THR dulu di training, EXA ke THR dulu yang random forest di training. Eksa ke pair Pak apa? Salah. Pair ke pair, tes ke EXA, EXA ke tes. Oh, pair ke pair. Oke. Ini disuruh di training, EXA ke THR. EXA ke THR. X. Training, Oh, di training. ini Pak. Training, ini kan Oh, sebelah kanan, oh ya. ini Oh training, iya sebelah iya kiri iya. training, sebelah kanan testing. Oke. Nah, gitu. Udah gitu. Coba proses lagi, sama halnya untuk yang net bias. Ke bawahan aja, ke bawahan aja. Cari modelnya. Oh, pakai random forest juga Pak ya? Model, apply, proportional. Nah, itu night bias. Night bias itu, night bias. Ya. Cari apply model. Performance Pak. Ini juga nggak Pak? Boleh pakai yang proportional classification, boleh yang pakai proportional binominal classification. Kalau misalnya kelasnya hanya ada dua. Bedanya kalau misalnya pakai yang binominal classification, dia lebih banyak ada AUSI, bisa ditampilkan untuk AUSI metriknya. Pakai yang binominal aja coba. Yang atas dihapus. Oke, itu yang bawah, tarik. Ya, kalau misalnya semuanya mau dipakai binominal classification, pembandingnya juga harus semuanya binominal classification. Itu ya. Nah, itu AUSI optimistiknya atau AUSI-nya di ke bawah, di roll ke bawah di yang parameter. Nah, AUSI-nya aja, yang AUSI-nya aja. Ke atas, ke atas, ke atas. AUSI-nya doang. Kan ada AUSI optimis, ada AUSI optimis, ada AUSI Hah? doang, AUSI doang yang Oh. checklist. Itu. Nah, oke, itu sambungkan. Bagian di training berarti sebelah kiri. Hexa ke THR, Ke THR, oke Pak. oke, testing. Mode ke mode, exact tes ke uni, lab ke lab. Oke, kemudian pair ke pair itu nggak usah, pair ke pair. X1 apa THR. Yang apply model 3-nya ganti jadi apply NB. Performance juga sama. Performance-nya PNB aja, PNB aja lah buat alias. Oke, coba di running proses. Ini missing gitu Oke, Pak. itunya belum disambungin. Dari multiply-nya belum disambungin ke net bias-nya. Dari multiply-nya belum. Dari multiply ke net bias belum ada. Dari multiply. Oh iya 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 Multiply. Pak. Iya iya iya. Ya. Oke. RF di result. Nah, ini mode, EXA itu sama di result ya. Di RF sambungkan. NB dan RF sambungkan. Ini disambungin ke sana juga Pak ya? Iya, semuanya ke result. Itu kan 3 yang di result. Ada mode, ada EXA, ada apa tuh? Biar nggak pusing dan rapi. Kalau menurut saya sih RF-nya di bawah cross validation atas, di bawah NB gitu biar rapi kelihatannya.
Jadi si NB-nya di drag dulu paling bawah tuh sih. Atau diginiin aja kali ya, digeser gitu Iya. Pak ya. Enggak, nah di bawahnya. Di bawahnya. Itu kan ketiga. Naik base kan ketiga tadi kan dipakainya. Iya, berarti ini. Jangan di Oh, sampingnya tapi di bawahnya, di di bawahnya. bawahnya. Oh iya, Ya, di iya. bawah itu. Di RF. bawah, di bawah, Oh, di bawah di bukan bawah. samping. Oh Itu NB iya. paling bawah, berarti ke bawah. NB. Ah, Nah, gitu boleh. Sok, itu baru dua tuh yang nyambungnya. oh iya, sama ini Pak ya. Hexa yang Sama atas yang pir. cross validation biar gak pusing, itu kan pakai decision tree. Ganti Hmm. aja jadi DCT yang paling atas. Cross validation yang atas ganti rename jadi DCT. DCT. Oke, yang Hexa-nya belum di result, yang apa sih? Yang pir Pak, yang pir Pak. Resnya belum di result ya. Yang itu yang X baru 3 yang kurang. Yang DCT itu baru 2 yang di result, lihat tuh panahnya. Nah, itu belum. Oke, yang bawahnya belum. Apa yang ke bawah ke LR apa sih yang bawah DCT, yang bawah DCT? Yang ada mod, ada Oh, eksak ref. bawahnya sebelum pair. Oh, Sebelum pair sebelum itu pair masih les. belum. Les Pak. Ya, LED-nya belum. Oh, Yang lesnya DCT berapa? LED-nya belum. Oh, DCT lesnya belum. Oke, oke, bentar Pak. Gini Pak. Yang bawah NB belum. Oh, LCT-nya. jadi semua rule Iya, dari semuanya. multiply ini lesnya pun harus Iya, jadi sambungin Pak multiply ya. itu untuk apa supaya kita banyak model bisa dihitung dalam satu kali proses gitu. Nah, itu Oh, kan begini Pak. lihat di performance. Nah, yang pertama kita lihat naik bias. Oke, naik bias akurasinya 95% loh. Kemudian ini itu kan 96% apa nih? Kemudian decision tree, coba lihat decision tree. Session. Oh, Nah, ini ini kan Pak. ada apa hasil pohon keputusannya kan. Tadi decision tree lebih gede loh, akurasinya 96 daripada random forest lebih besar daripada decision tree. Oke Pak. Nah, ini apa visualisasi yang harus kita jelaskan kepada pembaca gitu di artikel kita. Nah, itu kan ada ya keterangan. Di situ dapat yang menjadi root adalah penghasilan ayah. Jadi Iya, penerima KIP itu ditentukan terlebih dahulu dari penghasilan ayah. penghasilan ayah. Jika penghasilan ayah itu kurang dari berapa tuh? 500 Berarti ribu. dilihat secara otomatis layak dapat PIP gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua adalah pendidikan ayah. Dia itu layak bagaimana kalau misalnya hasilnya pendidikan ayah itu penghasilan ayah itu sama dengan atau kurang dari 500.000 ya. Ya kita lihat dulu pendidikan ayah. Nah, setelah itu lihat ke pekerjaan ayah. Oh, lihat pendidikan pekerjaan. Kalau misalnya pekerjaannya seorang karyawan, dia tidak layak. Kalau misalnya buruh, dia layak. Itu kan di situ ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru gitu kan. Iya, Itu betul untuk Pak. mengatur bahwa dia itu layak atau tidak layak mendapatkan PIP ini gitu ya. Jadi ini secara decision tree. Oke, lihat lagi yang performance yang lain. Performance factor. Cuman untuk yang decision tree ini cuma hanya 70% gitu kan. Otomatis ya udah karena ada yang lebih baik kita nggak usah pakai yang decision tree. Tapi model ini kita harus ungkapkan juga di penelitian kita. Kenapa kita akhirnya memilih misalnya coba di random forest saya melihat random forest itu yang gambar lampu random forest. Performance-nya mana? Performance-nya. Baik lagi ke desain deh, baik lagi ke desain. Salah Mana? namanya itu RF ya. RF. Oh iya Ah, RF, masih MD2. Ini harusnya RF nih. Ganti, aduh. rename. Iya, Oh, sebentar, ini bentar, Pak. bentar. Sabar. Nah, ini NB2 ganti. NB2 ini rename. NB2 ini Oh, rename. Ini oh di iya, iya, oh iya, iya. testing. Nah, Oh itu iya, kan iya, ada iya. Forest ya. Oke, oke. RF. Nah, biar nggak pusing gitu. Kalau RF ya RF. Oke, balik lagi ke proses. Balik lagi ke proses. Proses dulu, Proses, proses dulu. Jangan dulu proses. di running. Yang NB benar nggak namanya NB?
NB, Pak. NB, oke. Yang proses, balik lagi ke proses. Yang decision tree benar nggak? Decision tree, buka. Proportionalnya ganti nih. FDCT. Proportional decision tree classification. Ini Pak, FDCT. Ya Pak. Oke, running lagi. Sekarang kan jelas ya. Performance factor random forest hasilnya 96,67%. Cuman yang random forest itu yang tadi proportionnya pakai proportion untuk yang klasifikasi, jangan proportion aja gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya gitu biar akurasinya, ausinya kelihatan gitu. Coba lihat ganti deh desain di random forest. Random forest ganti jadi proportionalnya di bawah. Itu kan belum binominal bukan? Iya binominal. Ini proportionalnya udah binominal belum? Kalau udah binominal, di checklist ausinya kayak tadi. Oh belum, itu belum. Belum. Proportionalnya itu masih performance classification. Ganti jadi performance binominal. Itu dihapus dulu aja. Ya Pak. Itu tinggal narik di bawah. Itu yang di atas dia dihapus, ganti. Oke, itu di ausinya di checklist. Kemudian boleh ganti namanya proportionnya. Proportion apa RF. Oke. Ausinya coba lihat. Ausinya berapa? Ini di kiri kriteria ini di kiri di start Oh ya. history. Oh, Nah, oke, itu. oke. 0,994 yang menyentuh angka 1 berarti model klasifikasinya bagus katanya gitu. Ya, jadi kalau mendekati 1 berarti bagus. Ini hasil ini penelitiannya. Desainnya pakai yang itu saja. Nanti tinggal menjelaskan di bab 3 eh, apa atributnya apa aja, kemudian apa namanya? Nah, prosesnya juga dijelaskan. Tadi kan atributnya banyak gitu kan. Jadi atributnya dijelaskan misalnya penghasilan ayah ini rasionya berhak dapat KPI itu dari berapa sampai berapa pekerjaan ayah juga gitu. Apakah dia penerima tadi apa sih? Eh Tip. KPJS ya, nomor Oh, kartu dan sebagainya. oh ya. Itu dijelaskan juga. Nah, nanti hasil analisanya ditampilkan hasil daripada desain dari rapid minernya ini. Nah, desain rapid minernya ini dijelaskan. Karena ketika di metode penelitian di bab 2 itu kan hanya sepintas. Nah, sedangkan di bab 3 ini dijelaskan lebih detail. Misalnya ke desain dulu, desain di proses. Oke, di proses ini kan ada beberapa tahapan. Yang pertama pasti membaca apa namanya model, membaca dataset CSV. Jelaskan datasetnya ada berapa jumlahnya. Kemudian apa namanya data sumbernya dari mana. Dijelaskan juga gitu kan tahun berapa. Apakah ini untuk SMP, SMA, SMK kan kita tidak tahu, pembaca tidak tahu. Kemudian pengambilan datanya itu tahun berapa kan pembaca tidak tahu, itu harus dijelaskan. Kemudian di replace missing value, apa yang dilakukan di replace missing value ini? Ya, yang tentunya misalnya mengubah, ya tadi tidak ada yang menghapus tapi mengubah semua datanya itu kalau misalnya ada yang kosong dirubah menjadi ada isinya, yang kosong dijadikan 0, yang ada isinya menjadi 1. Yang kemudian text to nominal, artinya setiap data dokumen yang berasa yang kriterianya teks diubah ke dalam nominal, artinya semua yang dihitung di model ini berbentuk angka gitu ya meskipun teks. Contohnya layak jadi 1, tidak layak jadi 0. Itu adalah sebuah langkah ya teks to nominal.
Kemudian select atribut. Nah, atribut ini yang tadi tidak perlu, seperti halnya nama siswa itu tidak perlu. Kemudian itu nggak perlu. Sebetulnya nggak pakai select atribut juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau dicantumkan di sini juga tidak apa-apa. Karena kan di CSP kita sudah unchecklist untuk yang nama dan apa tadi itu yang nggak diperlukan. Kemudian set role ini membagi data di mana yang sebagai label, mana yang sebagai atribut gitu ya. Kemudian multiply ini adalah operator, ini bagian dari modeling ya. Berarti baca dataset diwakili oleh CSP, replace missing value, text to nominal, select attribute, set role itu bagian dari processing, kemudian multiply dan proportion classification bagian daripada modeling gitu ya. Modeling ini multiply, kemudian performance. Nah, ingat di performance ini kan kita menggunakan cross predation, artinya 10 data dibagi data yang sama gitu ya. Nggak pakai split predation, tapi kita pakainya cross predation. Nah, cross predation ini kan membagi data per 10 per 10 per 10. Kalau datanya ada 92, berarti 9 data pertama dijadikan dulu testing, kemudian sisanya dijadikan training gitu ya. Kemudian kita menggunakan 3 model yang dibandingkan decision tree, random forest, dan naive Bayes. Hasil akhirnya decision tree berapa, random forest berapa, naive Bayes berapa. Nah, setelah punya perbandingan 3 model ini disimpulkan model mana yang paling bagus. Dalam hal ini adalah model random forest yang paling bagus. Kemudian random forest ini dibahas kembali di bab 4. Bagusnya dari segi apa? Kita lihat di hasil, di result. Data kenapa random forest akhirnya diputuskan menjadi model terbaik karena dia memiliki akurasi sebesar 96%. Nah, artinya lebih baik daripada model lain yang kita bandingkan, yaitu decision tree ataupun naive Bayes. Ya, begitupun untuk ausimetriknya atau klasifikasi datasetnya. Ini ada 0,9 sekian gitu kan, hampir menyentuh angka 1. Artinya ini secara klasifikasi bagus untuk keterkaitan antar fitur satu dengan fitur yang lain. Itu. Jadi penjelasan seperti itu ya. Jadi jelaskan dulu modelnya kenapa paling bagus. Itu ditampilkan dulu ketiga-tiganya. Nah, 3 model ini bagus bisa memprediksi, tapi ada yang lebih bagus. Gitu. Nah, yang lebih bagus kita kemukakan kembali alasan-alasannya lagi. Itu kan di situ juga ada kan di akurasi, coba deh ke kriteria akurasi. Nah, di sini kan ada ini namanya composition metric ya. Ada yang prediksi layak PIP, turunnya layak ada 64, prediksi tidak layak ada 22, kemudian dia itu kesalahannya prediksi yang seharusnya tidak layak, tapi di model memprediksinya layak ada 1, yang seharusnya layak PIP, tapi kata model tidak layak ada 2. Jadi 96,97% nilai yang itulah yang bagus karena dari segi conversion metricnya juga memang kecil-kecil ya untuk prediksinya. Nah, kekurangannya nanti di saran-sarannya untuk dataset yang banyak kan kita perlu lagi model yang perlu lagi mengolah datanya gitu kan. Ini kan hanya untuk data terbatas dari berapa? Dari 90 siswa. Oke, itu. Silakan dikembangkan dalam bentuk cerita hasil penelitiannya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas Ismail, Iya Pak. Makasih Pak. Terima kasih. paham ya. Kalau itu coba cari aja penelitian terkaitnya gitu. Biar cara ngungkapin cerita hasilnya itu ngalir gitu. Oke, yang lain silahkan. Saya mau bab 4 sudah selesai harusnya minggu depan ya, kelompoknya Ismail Akbar. Sudah izin, ada Pak. hasilnya, sudah ada penelitiannya, sudah ada datasetnya. Izin, Pak. Iya, silakan Mas Adib. Saya kan udah ngasih data ke Bapak. Kata Bapak kan Ya, baiknya pakai yang collab ya, Pak ya? ya. Ini saya share dulu ya. Oke, untuk sekarang kelompoknya Mas Adib ya. Iya. Nah, Mas Adib. Mana? Coba saya. Saya sih udah coba nih, Pak. Pakai apa? Pakai collab Hasilnya juga. ini metodenya yang satu pakai
metode elbow aja untuk tampilannya. Satu lagi ada silhouette score sama Davis Boldin. Bapak mau lihat dulu nggak? Davis Bondit. Kayak Heeh. gini. Saya itu dulu ya. Ini untuk datasetnya kelompok Mas Adip ya dan tim. Iya. Di sini adalah data rekam medis dari suatu rumah sakit ya, di mana ini ada nomor rekam medis, nama ruangan, kelompok kelas ditanggung dan diagnosis. Sebetulnya ini kan datasetnya ada 6 atribut karena nomor dan nomor rekam medis itu tidak kita pakai karena tidak apa ya, intinya tidak dipakai untuk klasifikasi karena untuk clustering karena datanya berbeda-beda. Tapi yang Iya. ingin kita pakai adalah nama ruangan, kelompok ditanggung, kelas ditanggung, dan diagnosis. Nah, ini data ini semuanya berbentuk kategorikal dalam bentuk teks ya. Jadi dia ini nggak bisa diproses dengan K-means yang dia biasanya numeric datanya. Nah, saya juga tadi sudah coba gitu kan pakai menggunakan execute Python di RapidMiner, tapi dia harus nambah dulu extensionnya di marketplace. Cuman pas saya jadi untuk execute Python ini ya kita harus ngulik-ngulik juga lagi gitu untuk yang codingan di Colab karena itu Python sekalian ya udah ke Colab sekalian gitu. Nah, Mas Adip dan tim di sini saya sudah buatkan ya untuk yang alur penelitiannya mau seperti apa. Yang pertama saya ini Colab ini upload file di mana filenya dibuat .csv saja dengan .xlx karena dia biasanya lebih enak dibaca sama modelnya gitu jadi lebih cepat dibacanya kalau yang CSV walaupun yang Excel juga sebetulnya bisa. Kemudian ini datanya kita lihat ada 5.526 dengan 6 atribut dan ini datanya cukup banyak jadi bagus ya menurut saya. Yang kedua ini kita ke tahap preprocessing, kita cek datanya dulu, kelompok pasiennya ada yang BPJS itu ada 4.907, umum atau pribadi ada 528, di Papoli ada 92 data. Nggak apa-apa ini imbalance juga nggak apa-apa karena nggak akan kita pakai ini. Kita ini mau tahu untuk klaster dari penyakitnya ini ada di mana. Tuh. Kemudian jumlah data ditanggung ini info datanya aja ya gitu ya secara dataset ini ada apa aja gitu ya. Oke. Nah, untuk jumlah diagnosis saya tampilkan top 10 saja yang banyak keluar ya di mana berdasarkan data dari diagnosis apa gitu ya. Munculan datanya ada berapa? Ada general medical examination ada 248 dan seterusnya. Ini sebagai data acuan gitu ya untuk proses klasterisasi. Kemudian di sini ada distribusi kunjungan juga gitu ya. Paling banyak ini adalah polikandungan ternyata di datasetnya. Yang kedua adalah poliklinik anak, kemudian bedah umum, penyakit dalam, THT, gizi dan sebagainya. Ini ada 10 hampir 10 gitu ya. Hampir ada 10 klaster gitu ya. Tapi apakah benar 10 klaster ini sudah merupakan bagian dari yang paling efektif gitu ya? Kita lihat untuk distribusinya juga. Ada berapa klaster sih gitu ya yang paling itu. Nah, yang direkomendasikan oleh Colab ini ada 5 klaster katanya gitu ya, ada 5 klaster. Jadi dari 5.227 data itu klaster paling direkomendasikan ada 5. Tapi apakah 5 itu optimal? Ya kita cari lagi gitu ya. Berdasarkan apa yang tadi Silhouette dan klaster itu Darwis Navisnya gitu. Kemudian apakah benar katanya itu sudah paling optimal? Ya dicari dulu nilai cost dan silhouette-nya. Caranya semakin besar silhouette-nya, semakin besar silhouette-nya dia adalah paling optimal. Itu yang paling bagus. Nah, semakin kecil cost-nya berarti dia yang paling bagus untuk jumlah klasifikasinya. Jadi itu untuk menentukan jumlah berapa sih clustering paling optimal.
Nah, di sini klaster yang paling optimal itu yang nilai silhouette-nya paling besar dan nilai cost-nya paling kecil adalah kita cari 7, 6, 5, 6, 5, 4. Nah, ini ada 4 angka 4 gitu ya di depannya. Ada 4, 9, 4, 5, 4, ada 9, 9, 7. Nah, ini di klaster ke-5. 5 5 di nomor ke-5 jumlah klasternya. Oh, ini kan nih 0,344. 7. 7 klaster yang paling optimal. Karena dia nilai cost-nya paling kecil dan nilai silhouette-nya paling besar. Gitu ya. Jadi kenapa tadi ini yang 5 itu yang direkomendasikan oleh settingan klasternya ya. Setting cluster itu mengklasterkan 5 biasanya. Kalau banyak ini dari Kamedot-nya. Tapi setelah diteliti dengan menggunakan silhouette gitu dan nilai cost yang paling gede, yang paling kecil nilai cost-nya dan yang paling gede nilai silhouette-nya adalah klaster 7. Jadi harus dibagi jadi 7 klaster gitu. Dari tadi rekomendasi 5. Karena apa? Karena ya beda data ya beda hasil dong. Gitu ya. Belum tentu di rumah sakit lain datanya bagusnya di 7 klaster, tetapi di sini itu di datasetnya Mas Adit dan tim optimalnya si data ini dibagi menjadi 7 klaster. Oke. Kita implementasikan 7 klaster ini ke dalam model ya, ke dalam anggota tiap klaster. Saya udah buat. Nah ini. Klaster 0 jumlah datanya ada 1261, klaster 1, klaster 2, 3, 4, sampai 7 ya. Itu ya ini presentasinya di mana klaster ke-1 ini ada 22% datanya gitu ya. Sedangkan klaster ke-6 atau klaster 5 ini datanya paling besar ada 27%. Kemudian data ini kita kita gali lagi gitu ya. Sehingga bisa jadi 7 klaster ini. Mana yang paling banyak untuk yang diagnosisnya. Nah, ini kemudian, nah ini distribusinya jadi seperti ini. Kalau misalnya kita mau ngasih rekomendasi berdasarkan dataset itu ada sekitar 7 cluster ya yang direkomendasikan. Nah, di sini juga saya sudah rangkum kesimpulan. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau misalnya mengembangkan itu, ini ringkasannya seperti ini. Di klaster ke-1 atau klaster 0 ini terdiri dari poliklinik THT, poliklinik gigi, poliklinik umum, dan sebagian kecil poliurologi. Itu klaster ke-0 atau klaster 1. Klaster 1 atau klaster kedua didominasi oleh poliklinik anak. Ya, berarti ini untuk yang poli anak. Klaster ketiga atau klaster 2 ini poliklinik THT dengan jumlah yang kecil. Jadi dia hanya subcluster. Kemudian klaster keempat atau klaster 3 bedah umum dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya masih terlalu banyak gitu ya klaster ini, ya kita sebagai peneliti bisa dong memaksimalkan ya saya mau 5 klaster aja gitu ya biar nanti misalnya ketika menyusun sebuah denah ruangan berarti oh ini klaster ke-1, klaster kedua, ketiga, 4, 5 biar nggak terlalu banyak ya, terserah gitu ya. Nah, jadi penafsirannya klaster 0 atau klaster ke-1 ini adalah layanan campuran di mana tergantung kemiripan atau karakteristik berdasarkan diagnosis ya. Jadi yang pertama dicari itu adalah berdasarkan diagnosisnya, yang kedua berdasarkan kelompok pasiennya, dan yang ketiga berdasarkan kelas yang ditanggungnya. Jadi itu masuk ke klaster 0 atau klaster pertama. Klaster 1 atau klaster kedua berarti didominasi oleh poliklinik anak. Karena apa? Kebanyakan diagnosisnya itu yang berhubungan dengan anak seperti infeksi, gangguan pernapasan, saluran cerna dan sebagainya. Kemudian klaster 2 dan seterusnya. Jadi seperti itu cara menyimpulkan datanya sehingga apa yang diharapkan
dari hasil penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pihak rumah sakit apabila ingin mengkelompokkan misalnya supaya si pasien itu tidak numpuk di poli ini, di ruang pendaftaran ini, ya kita bagi saja. Misalnya pendaftarannya dibagi menjadi 5 klaster. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini klaster pertama, ini untuk khusus kelompok ini. Klaster kedua untuk daftar ini, dan lain seterusnya, dan seterusnya. Sehingga apa yang ingin diharapkan dari hasil penelitian ini, ya kita supaya apa ya, nggak numpuk di satu klaster, dan si dokternya juga lebih efektif gitu melayaninya gitu. Iya. Oke, mau pakai data saya ini, mau pakai kalau misalnya atau ada rekomendasi mau pakai penelitian sendiri silahkan. Tapi ini dari hasil temuan saya gitu ya. Nah, si model Kmedot ini ngasih masukan 5 klaster, tapi setelah dihitung lagi dengan dataset ini ternyata lebih efektif menggunakan 7 klaster. Iya. Kalau misalnya Mas Adip ada hasil penelitian lainnya, silahkan pakai aja. Kurang lebih sih hampir sama sih Pak sama yang tadi saya. Emang saya tadi cuman 5 kelas sih. 5 klaster. Makanya hasilnya beda. Cuman Beda ya. tampilan yang untuk grafiknya kan saya tadi yang ada 2 kan. Yang satu khusus untuk yang tadi Bapak itu modelnya. Coba ada Ya. share. Ya, nggak apa-apa. Ini hasil 7 klaster dengan 5 klaster pasti berbeda ya hasil rekomendasinya. Iya. Tapi mirip-mirip sih Pak. Mirip-mirip ya. Ah, Jadi untuk yang datanya pakai Colab aja lah. Itu gampang kok, tinggal Google Colab, tinggal searching. Dan apa? Justru kalau saya ya, karena Colab ini dipakai di kelas lain ya, jadi saya nggak pakai ini gitu. Cuman karena ini datanya kebetulan seperti ini, kalau saya paksakan di Rapid Miner, takutnya nggak selesai gitu. Apalagi yang kemarin iya. Mas Adip share ke saya itu, aduh, klasternya belum kebaca, kemudian datanya kok banyak banget gitu ya Iya, yang berantakan Pak. Makanya saya bingung karena hasilnya kecil banget itunya. Udah gitu saya coba tambahin yang clustering Kemin itu muter-muter doang jadinya nggak sampai seharian kemarin nungguin nggak iya kelar-kelar. makanya. Mana ya? Oke, jadi pakai Colab aja ya, Mas Adip dan tim. Dan ini Ya. kalau misalnya ini saya rekomendasikan buat submit di Sinta 2. Kalau misalnya bagus penulisannya, saya rekomendasikan di Sinta 2. Kalau misalnya nanti Sinta 2 itu bebas skripsi. Jadi tinggal aja ini dibuat penelitiannya, nggak usah apa namanya? Nggak usah ngajuin jadi nanti pilih outline-nya rekognisi dari Sinta 2. Jadi nggak usah penelitian lagi, gitu, nyari topik buat skripsi lagi nggak usah. Tinggal Bisa pakai aja untuk ini. bisa untuk semua timnya Pak. Cocok sama timnya, itu kan berkelompok. Oh, jadi misalnya 4 orang itu bisa nggak perlu. Oh, 4 orang ya? Maksimal 3 Kita orang 4 loh orang. itu penelitian berkelompok. Iya, kita 4 orang soalnya Pak. 4 orang ya. Ya udahlah, saya kasih Sinta 3 aja. Ini bagus kalau ini datanya bagus, karena data primer banyak. Iya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya, sama-sama. Kemarin yang saya rekomendasikan jurnal apa? Yang JIK. JIK. Ya udah itu diselesaikan dulu saja penulisannya, nanti Iya. saya retemplating ke Sinta 3. Baik Pak. Oke. Saya Jadi selesaikan dulu ya pakai Pak. clustering ya, pakai clustering. Ini kalau misalnya mau pakai data saya silahkan, mau pakai hasil saya, karena apa-apa ini sebagai kontribusi saya. Kalau misalnya kalau kan bisa enaknya gitu, bisa di sharing gitu, bisa dibuka di laptop lain di kapanpun. Kalau Rapid Miner kan hanya di satu itu ya, di satu perangkat, kecuali disimpan di ekspor gitu ya. Boleh Nah Pak, ini kalau boleh di share Pak. ya, ini saya bagikan ya di Baik Pak. apa sih emailnya Mas Adip? adif.rizal@gmail.com Pak. Di itu saja nih. Iya, ntar saya ketik. Adip.rizal
Iya, @gmail.com. Ini sesuai dengan nama ini aja Pak saya Pak. Ya. Iya. Benar Pak. Dieksplorasi aja ya, Mas Adip ini. Iya Pak. Bab 2-nya sudah selesai. Lagi itu Pak, lagi ngerjain ini. Harusnya minggu ini itu bab 2 bab 3 sudah selesai. Minggu depan Iya, bab 4 itu. Minggu 13, 14 kita harus submit, 15 kita harus presentasi nih. Iya Pak. Siap Pak. Ya, Saya ayo kejar siapa Pak. lagi? Selain Terima kasih kelompok Mas Pak. Adip. Ya, sama-sama. Yo, silakan, siapa lagi? Yang lainnya? Kelompoknya Nimpunan nih belum ada progres. Kelompok 6, Mas Bayu, mana nih Mas Bayu? Iya Pak, izin Pak. Silakan. Kemarin baru dapat untuk data setnya aja sih Pak. Tentang apa? Kemarin data setnya tentang ini Pak, data penerima bantuan sosial Pak. Cuman masih bingung sih Pak mau pakai apa. Kemarin baru baca-baca jurnalnya juga Pak. Nah itu kalau penerima bantuan Mas sama kayak Mas tadi siapa sih? Yang pertama. Itu kan kayak PIP kan? Itu konsepnya kan? Iya sama kayak tadi, siapa yang pertama itu Mas Ismail. PIP sama bantuan itu sama aja gitu konsepnya. Pakai 3 model, karena kan ini kan beda itu ya, beda jurnal, ya nggak apa-apa, pakai aja itu. Kayak tadi aja Baik Pak, terima nyusun kasih. datanya. Siap Pak. Pakai multiply, pakai apa namanya, banyak model. Ya, Mas Ismail sudah itu ya, sudah siap submit ya jurnalnya. Ya, waktu kita cuman 3 minggu, iya 3 minggu lagi, juga 3 minggu, minggu terakhir ini presentasi hasil. Oke, kelompok yang lain? Nah, apa-apa mending di-sharing pas gini aja, biar kalau misalnya nggak ngerti, biar misalnya mentok, saya bisa kasih masukan, bisa kasih rekomendasi gimana caranya. Kalau misalnya nggak itu, ya saya gimana mau ngasih masukan, mau ngasih rekomendasinya. Siap Nah, Pak. bingung. Soalnya baru ganti laptop juga kan Pak. Ini juga aplikasinya juga belum dapat lagi Pak untuk yang Rapid Manner-nya. Download lagi aja data mainnya. Iya Pak. Kelompok 1 harus itu ya.
JK ya. Ya kelompok 2 mana nih kelompok 2? Kelompok 3 ya Mas Ismail, kelompok 4. Kelompok 5 nih, kelompok 5 mana nih? Di sekolah terbaik, maksudnya gimana nih di sekolah terbaik? Udah diganti belum datasetnya? Kalau penulisan sudah di mana Mas Ismail? Coba lihat saya penulisannya. Ya Pak, sebentar Pak, saya lagi masih di luar Pak, bentar Pak ya. Kalau Pak Hafid Mizan ini sekelompok sama siapa Pak Hafid Mizan? Sama saya, Pak. Untuk kelompok sama Oh, sama Mas Adip ya. Ah, Bang Sudah, Adit ya. sudah sampai mana itu penulisannya? Coba lihat bab 2 udah selesai belum? Masa kemarin udah bab 2 udah saya kasih seperti ini pakainya. enggak, kemarin kan jadi saya nungguin hasil dari yang Alter itu tuh Pak, baru mau ngerjain yang bab 2 bab 3-nya tadinya awalnya. Ya udah berarti nanti untuk modelinnya langsung tembak ya, kami dodge. Apa tadi disimpannya di mana ya? Simpan di mana? Yang tadi referensinya itu yang dari koleknya. Coba saya share deh. Nah, saya cari tidak ketemu. Apa tadi? Share apanya tadi? Maksudnya apa tadi? Coba lihat. Datasetnya disimpan dalam bentuk CSV ya. Yang saya terima itu datanya belum clear ya, belum kosong tuh. Ke bawahnya masih banyak itu data. Iya Pak, Jadi ini dibuat yang new file aja gitu. Jadi sisa aja yang ada isinya datanya, yang ada isi datanya. iya nanti saya pindahin, terus saya format apa ke CSV dulu, saya pindahin ke CSV, baru saya naikin apa masukin lagi Pak yang barunya.
Kalau yang di laptop saya udah ada isi semua. Gitu, Pak. Ya, ya. Oke, silakan kelompok yang lain. Ya, ini saya udah ini saya kasih contoh punya saya ya. Saya kasih contoh punya saya. Nah, ini juga saya pakai komparasi ya, komparasi neural network dan night bias. Nah, tadi juga sama kan kalau tadi pakai 3. Ini yang kayaknya yang itu aja, yang data mining ya, yang machine learning, yang topiknya machine learning. Kalau mau apa namanya? Citasi boleh, citasi dengan saya tidak apa-apa. Ini juga saya klasifikasi dengan algoritma SPM dan decision tree. Jadi itu saya kalau misalnya saya menggunakan lebih dari satu algoritma ya saya pakai komparasi. Jadi ada 2 model yang saya pakai. Kalau misalnya menggunakan satu model ya pakai apa gitu? Pakai apa namanya? Hyperparameter. Jadi misalnya kan satu net bias ya saya pakai correlation base gitu ya. Tapi yang kalau misalnya nyambung di kelas ini yang pertama ini ya komparasi algoritma yang ini yang nyambung yang pertama ini klasifikasi. Kemudian ini C45 ini juga bisa dipakai kalau mau caranya satu model, gitu. Kalau misalnya mau satu model, ini dijelaskan cara ngitung modelnya. Sehingga tadi dapat akar rumput ya dari kenapa penghasilan ayah menjadi akar rumput. Karena setelah dihitung itu akar memiliki nilai paling besar dibandingkan dengan atribut-atribut yang lainnya. Ini kalau misalnya mau pakai apa seperti saya jelasinnya sebagai bahan contoh ya, tapi jangan plak-plak. Ini juga saya menggunakan hyperparameter, tapi modelnya satu multi layer, tapi saya pakai hyperparameter. Kemudian kalau misalnya mau pakai clustering, saya kebetulan tidak ada clustering untuk apa ya, apa namanya? Untuk data kategorikal, saya punyanya a priori ya, a priori tapi sama kasusnya asosiasi ya. Sama kasusnya asosiasi, kalau misalnya mau disitasi boleh di sini. Kamu cara menjelaskannya juga bisa di situ, cuman saya nggak ada yang clustering itu, nggak saya lupa lagi. Oh, ya enggak, saya hampir nggak ada deh. Oh iya, belum ada sih kalau clustering. Ini kalau misalnya mau lihat citasi, saya boleh cara nulis saya boleh silahkan.
Kalau misalnya menjadi referensi yang lain juga silahkan ya. Kalau disesuaikan dengan kata saya juga materi sama atau model yang sama. Gitu. Jangan sampai kita atau di tengah jalan. Nah, saya nggak rekam hari untuk yang malam ini, Mas Adip. Iya, lupa. Saya nggak lupa klik rekamnya. Itu ya. Minggu depan, ini minggu ini kan saya sampaikan di minggu kemarin, bab 2 sudah selesai. Minggu depan bab 2, bab 3 sudah selesai, bab 4 gitu ya. Terutama kelompoknya Mas Adip sudah saya kasih untuk yang cara ngitungnya, cara proses datanya, dan juga Mas Ismail itu tinggal lanjutin, tinggal tuangkan hasil penelitiannya ke dalam cerita. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan kembali, untuk malam ini saya akhiri saja. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, sama-sama.